Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kanisah. Yang saya hormati, kepada yang terhormat rekan, ibu, bapak, guru yang telah hadir, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, pada kegiatan kita hari ini, di siang hari ini, kita dapat berkumpul bersama di ruangan yang sederhana ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi yang akan saya laksanakan. Sebelumnya, marilah sama-sama kita sanjungkan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang serba berilmu pengetahuan. Langsung saja kegiatan hari ini, Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya menyampaikan tujuan kegiatan hari ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya untuk mengikuti kegiatan calon pendidikan guru penggerak. Di sini saya telah menyelesaikan satu modul, yaitu modul 1. Dan pada modul 1 ini ada 4 submodul, yaitu 1.1 sampai 1.4. Saya ditugaskan untuk melakukan pengimbasan tentang apa yang sudah saya pelajari di modul itu, tentang teori budaya positif dan tentang pengalaman penerapan saya mengenai budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, langsung saja. Hari ini kita akan mendengarkan tentang diseminasi budaya positif. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang para guru hebat dari SD Negeri 71 Kota Banda Aceh. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi. Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan konsep utama budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa dengan kebutuhan dari tahap belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira apa itu yang disebut dengan disiplin? Disiplin datang, disiplin pulang. Iya, bagus. Disiplin belajar. Ya, bagus. Terima kasih Bu Rasya. Jadi disiplin positif. Nah, jadi dalam budaya positif kita harus memaknai menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan, kebutuhan, kesadaran serta memberdayakan anak kita untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal serta memberdayakan anak kita untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, kesadaran serta memberdayakan anak kita untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi sebagai pendidik
tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal untuk membangun budaya sekolah positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya atau seimbang dan bahagia. Salah satunya dapat dilakukan oleh guru adalah dengan memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid kita. Mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, manusia itu kalau dia bisa makan, dia bisa minum, tentunya dia itu akan senang. Dan kemudian ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita sering menemukan siswa kita yang cari perhatian di sekolah karena dia butuh kasih sayang dan merasa diterima. Mungkin saja di keluarganya dia tidak pernah merasakan hal yang seperti itu. Kemudian penguasaan, kita bisa melihat siswa kita yang ingin berkuasa, ingin menang sendiri, bahwa kebutuhan penguasaan berarti dia butuh penguasaan. Kemudian kebebasan, siswa tidak ingin terkekang dengan peraturan. Mereka ingin bekerja ataupun belajar sesuai dengan keinginan, dan insya Allah kalau kita sudah melakukan hal yang seperti itu, insya Allah akan mudah. Sekian ya Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman tentunya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Sementara penghargaan tidak efektif, merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Konsekuensi, penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sementara dengan konsep disiplin dengan identitas restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat dan memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi, bukan menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran dan pelaksanaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, 5 kontrol restitusi, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
melihat video tentang 5 posisi kontrol restitusi. Nah, kira-kira posisi yang mana yang harus kita ambil? Sendiri. Akhirnya ini adalah salah satu pembelajaran yang berpihak pada murid. Dari 5 kejadian tadi, kita ambil di posisi sebagai apa? Bapak Ibu yang sudah hadir ya, yang sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk mengikuti acara ini. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.